Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut di pelajaran terakhir di hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada Bahasa Indonesia kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang materi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Pada pertemuan kemarin, hari Selasa, anak-anak sudah mencatat tentang kalimat transitif dan intransitif. Jika ada yang belum mencatat, maka boleh mencatat materi yang Ustadz jelaskan melalui YouTube ini. Baik, anak-anak sekalian, kalimat transitif bagi yang sudah mencatat, dilewati. Yang belum mencatat, silakan di-pause dan dicatat catatan ini. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Jadi di kelas 3 kemarin kalian sudah diajari tentang subjek, predikat, dan objek. Kalimat transitif minimal tersusun dari subjek, predikat, dan objek. Kalimat transitif aktif bisa menjadi kalimat pasif. Jadi untuk bisa menentukan apakah ini transitif atau intransitif, pertama, pastikan bahwa susunan kalimatnya tersusun dari subjek, predikat, dan objek. Kemudian salah satu ciri-cirinya juga adalah kalimat transitif yang aktif itu bisa menjadi kalimat pasif. Kalimat aktif itu kalimat yang melakukan, biasanya diawali dengan predikatnya, kata kerjanya diawali dengan kalimat dengan imbuhan Jadi misalkan membaca itu aktif. Kalau yang pasif dibaca. Menulis itu aktif. Kalau yang pasif ditulis. Seperti itu. Melihat itu aktif. Yang pasif adalah dilihat. Baik, kita lanjutkan. Contoh kalimat transitif. Seperti apa contoh kalimat transitif? Perhatikan. Coba kita baca bersama-sama. Ahmad membaca buku. Bersama-sama. Ahmad membaca buku. Baik. Ahmad ini S. Subjek. Subjek. Ya, subjek. Ahmad itu subjeknya. Kemudian membaca itu predikat. Yang dibaca adalah buku. Membaca buku. Maka buku sebagai objek. Jadi subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan. Jadi yang membaca, yang melakukan kegiatan itu adalah Ahmad. Kemudian predikat kegiatan, pekerjaan atau kata kerjanya. Membaca itu predikat. Sedangkan orang atau sesuatu yang menjadi sasaran pekerjaan. Yang dibaca siapa? Yang dibaca adalah buku. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah buku. Maka buku itu menjadi objek. Ini ciri-ciri yang pertama ada objeknya. Ciri-ciri yang kedua, bahwa kalimat transitif aktif ini bisa dibalik menjadi pasif. Bisa dibalik. Bagaimana cara membaliknya? Objeknya dijadikan subjek, Ahmadnya kemudian dibalik. Berarti menjadi buku dibaca Ahmad. Jadi buku membacanya dirubah menjadi kata di. Buku dibaca Ahmad. Ini berarti kalimat Ahmad membaca buku adalah kalimat transitif. Jadi harus ada 3 unsur, ada subjek, ada predikat, ada objek. Baik. Contoh kalimat transitif yang berikutnya adalah Cakra memancing ikan. Cakra memancing ikan. Cakra itu menjadi subjek, memancing itu menjadi predikat, ikan itu menjadi objeknya. Baik. Berarti cakra memancing ikan ini adalah contoh kalimat transitif. Baik. Kita lanjutkan. Kalimat transitif aktif menjadi pasif. Cakra memancing ikan. Jika ini kan kalimat aktif dengan imbuhan Jika menjadi pasif apakah bisa? Kita coba. Bagaimana supaya menjadi pasif? Bisa. Ikan dipancing oleh cakra. Kenapa bisa menjadi pasif? Karena memang kalimatnya
cakra memancingkan itu ada kalimat transitif. Ya, bisa jadi pasif. Tapi nanti yang intransitif tidak bisa menjadi pasif. Ikan jadi subjek, dipancing tadi predikat, cakra itu menjadi objek. Jadi ikan, jadi susunan seperti itu. Ikan dipancing oleh cakra. Kita lanjutkan. Ella masak roti. Ini contoh kalimat transitif. Dan kita coba akan berubah dari aktif menjadi pasif. Roti dimasak Ella. Ini berarti Ella memasak roti adalah kalimat transitif. Baik, selanjutnya. Kalimat intransitif. Baik, sebentar. Kalimat baik. Kalimat intransitif minimal tersusun dari subjek predikat saja. Jadi tidak ada objeknya. Kalimat intransitif tidak bisa menjadi kalimat pasif. Seperti itu. Kalimat intransitif tidak bisa menjadi kalimat pasif. Kita beri contoh berikutnya adalah kalimat intransitif. Contoh, ibu berbelanja di pasar. Ibu ini menjadi subjek, berbelanja menjadi predikat, di pasar ini menjadi namanya keterangan tempat. Bukan pasar ini jadi objek, bukan. Ini contoh kalimat intransitif. Baik. Dan ini, anak-anak sekalian, barusan kalimat ini tidak bisa kemudian dirubah menjadi pasif. Misalkan, di pasar, dibelanja ibu, tidak bisa. Jadi, karena tidak bisa dijadikan kalimat pasif, maka ibu berbelanja di pasar adalah kalimat intransitif. Contoh, kucing tertidur di teras. Kucing menjadi subjek, tertidur menjadi predikat, dan di teras itu menjadi keterangan tempat. Keterangan itu ada yang keterangan tempat, ya, ada juga keterangan waktu. Misalkan saya tidur tadi malam, itu contoh kalimat intransitif. Saya makan di warung, itu kalimat intransitif. Buatlah kalimat transitif dan tentukan SPO-nya. Apa SPO? Subjek, predikat, dan objek. Seperti contoh, Odi membuka pintu. Kalian tulis Odi membuka pintu, kemudian kalian garis bawahi ODS, kemudian membuka P, kemudian predikat, pintu itu adalah objek. Silakan lengkapi 2, 3, 4, 5, sampai 6. Berarti kalian buat 5 kalimat. Ya, kemudian digaris bawahi, kemudian di bawahnya tentukan mana subjeknya, mana predikatnya, dan mana objeknya. Begitu juga, buatlah kalimat intransitif dan tentukan SP dan keterangannya. Ali tertidur di kelas. Silakan kalian buat yang lain, selain kata tertidur. Nah, ini tugas untuk bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan dan mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar meskipun anak-anak berada di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan selalu taat kepada orang tua. Kemudian jaga kesehatan, kurangi intensitas bermain game. Anak-anak harus tetap rajin belajar di TPQ, di musola, dan di rumah masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.